Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Dr. Andes Haji Arifin SH MPD MM. Tak lupa kepada rekan-rekan saya dari kelas akuntansi C. Selamat pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan diskusi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Riki Al-Firdaus bersama 3 rekan saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai langsung presentasi kali ini. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian dari demokrasi. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Sedangkan menurut KBBI, arti dari demokrasi ialah bentuk atau sebuah sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya, atau bisa disebut pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut C.V. Strong, arti dari demokrasi ialah sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyat berusia dewasa turut serta atas dasar sistem perwakilan yang kemudian menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gia Aura. Pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya membimbing para peserta didik agar lebih dewasa dalam berdemokrasi dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi agar perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Negara demokrasi. Negara demokrasi adalah suatu negara yang menganut sistem pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sekalipun dalam mekanisme pemerintahannya baik menyangkut infrastruktur, politik, maupun suprastruktur politik berbeda satu dengan yang lainnya. Dilihat dari paham yang dianut demokrasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu 1. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di negara barat. Nah, sistem ini memiliki kebebasan individu untuk berpikir, bergerak, dan mengeluarkan pendapat yang dijunjung tinggi. Yang kedua, demokrasi sosialis. Demokrasi sosialis adalah demokrasi yang menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapus persamaan antara kelas sesama rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ciri dari negara demokrasi adalah adanya kebebasan bagi warga negara untuk mengurus diri sendiri. Salah satunya adalah wujudnya dengan adanya otonomi daerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Neng Nadia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ciri-ciri negara demokrasi. Menurut Bingham Power JR, yaitu yang pertama, legitimasi pemerintah, yang kedua, pengaturan organisasi secara teratur dalam negara, paling tidak terdapat 2 partai politik. Yang ketiga, setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu. Yang keempat, setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiaannya. Yang kelima, masyarakat dijamin kebebasannya. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi menurut Robert A. Dahl ada 7. Yang pertama, kontrol atas kepentingan pemerintah. Yang kedua, pemilihan yang teliti dan jujur. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih.
Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Yang kelima, kebebasan mengakses informasi. Yang keenam, kebebasan berserikat. Yang ketujuh, kebebasan membentuk asosiasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuryanti. Materi selanjutnya yaitu mengenai contoh pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelanggaran pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 4. Yang pertama, money politik. Money politik adalah praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak, gula, dan lain-lain kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Yang kedua yaitu intimidasi. Intimidasi juga sering disebut sebagai kawin, yaitu merupakan perilaku yang akan menyebabkan seseorang pada umumnya akan merasakan takut, cedera, atau berbahaya. Tindakan ini juga dapat menimbulkan kekerasan sebagai teror kepada korban yang sebenarnya agar merasakan takut dan merasa terancam. Yang ketiga yaitu penggelembungan suara salah satu kandidat. Kehilangan suara atau penggelembungan salah satu suara pun merupakan sebuah noda, bahkan cacat dalam proses rekapitulasi perhitungan pemilu. Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan adil atau jurdil sebagai landasan moral dan etika, khususnya bagi penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Yang keempat yaitu tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya terluka. Materi selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer yang berlaku pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Berdasarkan UUD tahun 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang ditetapkan oleh Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Yang kedua, yaitu mengenai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang berlaku pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu seluruh keputusan serta pemikiran berpusat kepada pemimpin negara saja. Menurut TAP MPRS nomor 8 MPRS tahun 1965, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner dengan berporoskan nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme. Yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berlaku pada tahun 1966 sampai dengan sekarang. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Alhamdulillah,
penyampaian materi pada kali ini telah selesai. Saya Muhammad Zaki Al-Firdaus, mewakili rekan-rekan dari kelompok 6, meminta maaf apabila dalam hal penyampaian materi banyak yang kurang dimengerti. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.